Desa Ngaglik secara geografis terletak di lereng Gunung Blego pada ketinggian kurang lebih 300 meter dari permukaan laut. Seperti kondisi tanah yang lainnya, di wilayah Magetan bagian selatan ini, tepatnya di Kecamatan Parang, wilayah Desa Ngaglik merupakan wilayah yang gersang. Pada wilayah ini jarang ditemukan sumber air, bahkan sungai-sungai yang berada di sekitar mengering saat musim kemarau tiba seperti sekarang ini. Oleh karena itu, warga desa menyebut lahan pertanian mereka dengan lahan tadah udan dalam bahasa Jawanya, yang artinya lahan yang ada airnya hanya saat musim penghujan tiba. Menelisik pada kondisi perekonomian desa Ngaglik, sebagian besar masyarakatnya masih bergantung pada lahan pertanian, seperti halnya pada Dusun Gentong ini. Dusun Gentong secara geografis berbatasan langsung dengan Desa Silotinata pada wilayah utara, Desa Cileng pada wilayah barat, dan Desa Parang pada wilayah timur. Dusun Gentong terdiri dari 8 RT dan 2 RW dengan jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 3.000 jiwa yang terdiri dari 600 kepala keluarga. Sebanyak 80% masyarakat Dusun Gentong berprofesi sebagai petani, namun juga ada yang berprofesi sebagai peternak dan pedagang. Memiliki luas kurang lebih 70 hektar, Dusun Gentong merupakan dusun terluas yang dimiliki oleh Desa Ngaglik dibandingkan dengan ketiga dusun lainnya. Bahkan 50% luas Desa Ngaglik dimiliki oleh Dukung Gentong. Luas wilayah Gentong itu terdiri dari 8 RT, 2 RW, perbatasan sebelah utara Silotinata, sebelah timur Parang, sebelah baratnya Cileng. Dan Gentong mayoritas adalah penduduknya petani. Dari 100% jumlah penduduk, 70% petani, yang 30% pengusaha dan pedagang. Kalau panennya 1 tahun itu 2 kali, yang jelas itu 2 kali, yaitu jagung, jagung lagi atau jagung kacang. Kalau sawahnya itu cuma sekitar 2% dari wilayah jumlah luas tanah yang di Gentong. Kalau cara penjualannya di sini sangat susah, Mas. Keluar masuknya apa itu produk di sini kan tergantung konsumen. Karena ada pandemi ini, kemungkinan ya pengeluaran itu hasil-hasil panen ini sangat susah. Ya biasa ke tengkulak, tapi saat ini harga padi juga anjlok, harga jagung juga nggak begitu tinggi, dari harga 6.000 sekarang tinggal 5.000. Jadi petani di sini sebetulnya ya sangat menjerit karena pandemi ini. Ya mudah-mudahan pemerintah itu memberi jalan keluar. Jalan keluarnya ya memberi bantuan atau paling tidak memberi solusi untuk jalan keluarnya untuk mengatasi problem ini lewat pemerintah desa. Kalau saya pribadi sebagai kami Tua Gentong ini menginginkan Gentong itu lebih maju sebelum saya pegang. Karena saya megang Gentong ini baru kurang lebih 3 tahun. Ya, kemungkinan harapan saya ya ke depannya itu seperti jalan sudah tumoto, rakyatnya lebih maju, lebih pinter untuk menjalankan roda pembangunan ini supaya lancar. Karena kami tua tanpa ada dukungan dari masyarakat, kita juga nggak bisa jalan. Jumlah penduduk kurang lebih 3.000, jumlah kakak sekitar kurang lebih 600 kakak. Setiap desa atau dukuh pasti memiliki sejarah yang merupakan pencerminan dari karakter dan ciri khas tertentu dari suatu desa. Sejarah desa atau dukuh tertuang dalam cerita-cerita yang secara turun-temurun dari mulut ke mulut. Cerita tersebut sering dibarengi dengan mitos-mitos tertentu yang dianggap keramat. Dalam hal ini, Dukuh Gentong juga memiliki hal tersebut yang merupakan identitas dari wilayah tersebut. Nama Dukuh Gentong tak luput dari asal-muasal cerita yang berkembang di masyarakatnya tentang keberadaan sebuah gentong emas yang konon benda keramat tersebut dapat berpindah-pindah tempat dengan sendirinya. Berawal dari kisah seorang wali penyebar agama Islam yang bernama Kiai Pringgoloyo yang singgah di wilayah Dusun Gentong untuk mencari air yang akan digunakan untuk bersuci atau berwudu. Kemudian Kiai Pringgoloyo menemukan sebuah gentong berwarna emas dan berharap dalam gentong tersebut berisi air.
Namun saat dilihat, gentong tersebut dalam kondisi kosong, sehingga beliau kesal dan menendang gentong tersebut yang akhirnya masyarakat menyebut wilayah ini dengan Dukuh Gentong. Dari sisi mitosnya, gentong yang dimaksud dalam cerita rakyat itu masih ada keberadaannya hingga saat ini. Namun wujudnya telah berubah menjadi batu dan terkubur di belakang rumah salah satu warga Dukuh Gentong. Mitos yang berkembang di masyarakat, saat hari-hari tertentu ada sebagian warga Gentong yang pernah melihat sesosok siluman anjing yang muncul dari lokasi terpendamnya gentong tersebut. Kuat dugaan bahwa sosok siluman anjing tersebut merupakan penunggu dari batu gentong yang dikeramatkan oleh warga hingga saat ini. Bahkan, untuk menghormati para leluhurnya, masyarakat Dukuh Gentong masih aktif menggelar acara bersih dusun saat bulan Suro tiba. Bersih dusun dilakukan dengan acara selamatan maupun sedekah bumi sebagai wujud rasa syukurnya pada Yang Kuasa karena telah dijauhkan dari musibah serta untuk melestarikan tradisi dan kearifan lokal yang sudah ada sejak turun-temurun. Mas salusure dusun Gentong rumiyin jaman tesih wana Mas. Babat rumiyin saking Plosorejo. Niku ingkang babat rumiyin namine Pringgolaya. Diarani Plosorejo niku nggih tempatnya ploso-ploso nggih wonten teng sak ndhuwure Gentong nggih tempat keramat. Ngidul-ngidul niku isih babat, dugene mriki niku pun magrib. Bareng magrib leren ten wilayah Gentong niki ajeng magrib wudu nyandak kendi kotek nganggo gentong sat. Nyambet gentong niku disabdakne kare wong rumiyin sing karan Pringgolaya, besok gentong sak turun-turune larang banyu. Tapi ceritane rumiyin diarani gentong niku wujude nggih wonten saestu. Tapi wujude lumpang genteng niku nek ceritane Mbah rumiyin gentong mas niku asline. Nggih tempate niku wonten wingkinge Mbah Rus niku. Ngoten. Lajeng ngidul-ngidul dugi ketu niku muket nika. Muket ngetan ketu niku pun jenenge biyen nek nang Resani Yaman iki jeneng ketu ngoten. Ngidul lajeng munggah ten mriko dugi ngaglik. Banjir lajeng nyabrang kali. Dugi nangka-nangka aran ngaglik nangka muglak magik Mas. Critane niku nggih mboten purun ambruk. Lah cutel ngenten niku ilang ngenten niku benjing nek nang Resani Zaman niki dijenengne ngaglik nggih ngoten niku. Critane Mbah rumiyin. Gentong Mas niku saged ngalih piyambak. Niku keramat jan pancen pedanyangan. Niki ngalih medun ngulon pun ambles niki tapi nek di yakuri nggih sih wujude. Posisi gentongnya saat itu Dan niku wingkinge Mbah Werus rada kilen. itu bisa sakit ditinggali apa? Nek didudah nggih saged, nek niki ambles. Lah piye? Ambles piyambak. Itu saking watu napa? Nggih wujude watu lumpang genteng. Nek ditingali sepilas ngenten iki, tapi niku nek critane Mbah rumiyin gentong mas. Niku pun wonten puluhan tahun apa ratusan tahun? Wow, pun ratusan tahun zaman sih alas niku kok. Yang niku dereng ngenten kok. Ini buat tambahan. Nggih. Barangkali ada sedikit misterinya, Mbah. Kira-kira napa misterinya, Mbah? Niku ngene-ngene nek niku sing jelas asu blangyuyang Mas. Kula pun pernah nuruni enten niku. Asu blangyuyang. Napa niku bahasa Indonesianya, Mbah? Segawan darane. Nggih Bahasa asu. Indonesianya apa sih? Anjing. Oh, anjing. Anjing blangyuyang. Mboten niku Mbak, misterinya. Oh, menjelma ngoten, Mbak. Nggih. Menjelma sebagai anjing belang. Oh, ngoten. Anjing belang. Itu peliharaannya. Dari Magetan, Ngaglik TV melaporkan.